ini pangkatnya semuanya bilangan bulat positif. Jadi 2 pangkat 2x pangkat 5 dikurangi seterusnya. Ini adalah contoh-contoh dari fungsi polinom. Bisa dibaca ya. Nah, fungsi konstan, fungsi linear adalah fungsi polinom pangkat 1. Ini fungsi identitas. Ini adalah fungsi kuadrat, pangkatnya 2. Ada fungsi rasional. Pembagian dari 2 buah fungsi polinom. Nah, sekarang kita lihat pengolahan fungsi. Misalnya ada penjumlahan ya. Misalnya kita punya fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah 2x tambah 4. Ini adalah fungsi polinom pangkat 3. Yang x adalah x kuadrat tambah 5x dikurangi 1. Ini adalah fungsi polinom atau fungsi kuadrat. Maka kalau fx ditambah gx berarti fx-nya adalah 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 2x plus 4 ditambah gx-nya adalah x kuadrat plus 5x min 1. Maka kalau kita jumlah, yang bisa dijumlah adalah yang pangkatnya sama. Jadi 2x pangkat 3 ini akan kita jumlahkan dengan x pangkat 3 juga yang di G. Nah, karena nggak ada, maka yang 2x pangkat 3 ini tidak bisa kita jumlahkan. Nah, min 3x kuadrat kita jumlahkan. Nah, min 3x kuadrat kan dari fx. Kita jumlahkan yang x kuadrat dari gx. Sehingga ini ya, yang x kuadrat jumlahkan, yang x juga dijumlahkan, kemudian yang konstanta dijumlahkan. Nah, ini menjadi 2x pangkat 3. Ini min 3 plus 1, ini harusnya 2 ya. Nanti dulu ya. Ini harusnya min 2. Min 3 x kuadrat ditambah x kuadrat min 2 kuadrat 2x tambah 5x 7x 4 kurangi 1 adalah 3. Contoh yang kedua juga sama ya. Misalnya fx-nya adalah fungsi polinom pangkat 4. Ini gx-nya adalah fungsi pangkat 3. Maka kalau fx ditambah dengan gx adalah dari fx yang pangkatnya sama dijumlahkan dengan dari gx yang pangkatnya sama. Nah, 3x pangkat 4 ini tidak ada ya penjumlahnya, sehingga 3x pangkat 4. Nah, yang x pangkat 3 hanya ada 1. Yang kuadrat juga hanya 1. Yang x hanya 2 ya. Jadi min 2 ditambah 5. Yang konstanta ya hanya 1, 5. Sehingga ini dijumlahkan, ini tidak ada penjumlahan pengurangan, maka 3x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah 2x kuadrat. Nah, yang faktor x-nya ya, min 2x tambah 3x adalah 3x. Kemudian min 5 tambah 5. Jadi, kalau akan kita menjumlahkan, yang dijumlahkan adalah yang pangkatnya sama. Ada yang tanyakan? Nah, bagaimana kalau pengurangan? Pengurangan juga sama ya. Yang dikurangkan adalah
Jadi seperti ini ya. Jadi fx dan x-nya sama ya. Yang contoh 1, x pangkat 3, x kuadrat, x 4, ini juga x kuadrat, dan 5x min 1. Nah, kalau pengurangan, tinggal ininya. Kalau penjumlahan kan ini ada plus ya. Nah, kalau pengurangan jadi minus. Nah, kalau minus, maka ini harus kita buka dulu tanda. Kalau penjumlahan nggak masalah ya. Tapi kalau pengurangan, ini kalau kita buka kurungnya, ini menjadi min x kuadrat, ini menjadi min 5x. Nah, min dengan min harus menjadi plus. Jadi ini plus 1. Jadi tinggal kita tambahkan saja ya, x pangkat 3. Nah, di sini nggak ada lagi ke pangkat 3. Ya udah, sendiri. Nah, ini x kuadrat. Yang ada ini min x kuadrat. Nah, ini ada 2x. Ada min 5x tambah 4 ditambah 1. Jadi, kita jumlahkan atau kita kurangkan yang pangkatnya sama. Ada yang tanyakan? Ini penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan tidak terlalu masalah ya, agak masalah biasanya pengurangan. Karena di situ ada membuka. Kalau yang ini ya, kalau yang plus ini tidak berubah tandanya. X kuadrat plus 5x min 1. Nah, kalau ini hati-hati ya, karena banyak salahnya. Ini adalah min x kuadrat plus 5x min 1 ini. Padahal kalau ini harus semuanya dikalikan negatif. Jadi ini min x kuadrat min 5x min 1 jadi plus 1. Nah, kalau perkalian bagaimana? Karena 2x min 4 dikalikan x kuadrat plus 5x min 1. Maka ini bahwa semua suku ini akan dikalikan. Jadi kalau kita punya di sini adalah 2x min 4, maka 2x ini dikalikan dengan semua gx, min 4 juga dikalikan dengan semua gx. Ini. Jadi 2x dikalikan x kuadrat plus 5x min 1, min 4 juga dikalikan x kuadrat plus 5x min 1. Nah, kalau perkalian seperti ini, maka semua suku harus dikalikan. Jadi ini bukan 4x kuadrat plus 5x min 1, tapi 2x ini harus dikalikan pada semua suku. Jadi 2x kalikan x kuadrat, 2x pangkat 3, 2x kali 5x adalah 10x kuadrat, 2x kali min 1 adalah min 2x. Nah, ini juga demikian ya. Sehingga ini 4 dikalikan x kuadrat, 4 dikalikan 5x, 20x, 4 dikalikan 1 adalah 4. Kalau mau minnya tetap ya. Nah, ini kalau mau buka x juga hati-hati ya, karena itu ini kan 2x pangkat 3, sini benar nggak ada pangkat 3, jadi tetap. Nah, ini yang 10x. 10x kuadrat berarti dikurangi dengan 4x, jadi 6x.
Yang 2x. 2x bukan berarti dikurangi 20x. Jadi 20, jadi bukan ditambah ya. Bukan ditambah tapi dikurangi karena di sini ada negatif. Yang 4 bukan min 4 karena ini ada negatif, jadi plus 4. Di cara perkalian seperti ini ya. Jadi semua yang ada di X dikalikan dengan semua yang ada di G. Nah, kalau pembagian tinggal kita bagi seperti ini. Tidak bisa diolah lagi. Inilah yang kita sebut sebagai fungsi rasional. Jadi hasil bagi daripada dua fungsi polinom. Nah, bagaimana kalau dipangkatkan? Misalnya, kita punya fx adalah x plus 1. Fungsinya x plus 1. Nah, bagaimana kalau kita pangkatkan, misalnya dikuadratkan? Jadi x plus 1 ini kita kuadratkan. Maka kalau x plus 1 kuadrat bukan x kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya, salah. Sekali lagi, x plus 1 kuadrat bukan x kuadrat tambah 1 kuadrat. Tapi adalah x kuadrat dikalikan 2 kali x kali 1 ditambah 1 kuadrat. X kuadrat tambah 2x plus 1. Sorry, panik banget. Nah, kalau kita pangkatkan 3, maka sama ya, bukan x pangkat 3 tambah x pangkat 3, tapi adalah x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat kali 1 tambah 3x kalikan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ingat rumus pemangkatan ya. Rumus pangkat. Enggak, ini hasilnya. Ini juga misalnya 3x di 3x min 2 dikuadratkan. Maka ini ya 3x dikuadratkan, jadi nanti tambah seperti ini tadi ya, dikuadratkan, kemudian 2 dikalikan x kali 1, kalau ini berarti 2 dikalikan 3x dikalikan min 2 ya. 2 ditambah min 2 kuadrat. 3x kuadrat adalah berarti 9x kuadrat. 2 kali 3 kali min 2 ya, berarti min 12x tambah min 2 kuadrat jadi plus 4. Nah, kalau pangkat 4 adalah seperti ini ya. 1, 4, 6, 4, 1. Ini adalah kalau kita pangkatkan. Nah, ada lagi yang disebut sebagai komposisi. Komposisi adalah fungsi dimasukkan ke fungsi. Nah, seperti ini misalnya. Disebut dot ya. Kita punya berarti ini kita ganti dengan Px, tadi Gx min 1. Nah, Gx-nya kan X kuadrat min 1. Ya. X kuadrat min 1 sama dengan X kuadrat. Kebalikannya adalah I dot F. Maka F-nya masuk ke G. Nah, jadi kalau G-nya adalah X kuadrat min 1, maka Gfx adalah X-nya kita ganti dengan Fx kuadrat. Fx-nya kita ganti dengan X min 1.
min 1 kuadrat ditambah setengah X kuadrat. X min 1 kuadrat kan X kuadrat min 2X plus 1. Jadi X kuadrat min 2X ditambah 2. Nah, jadi ini tidak sama ya. Kalau F kali G sama dengan G kali F ya. Tapi kalau F dot G tidak selalu sama dengan G dot F. Nah, ini kita menentukan Fx, kita punya Fx dan punya F dot G, menentukan Gx-nya. Fx-nya X plus 3, F dot G-nya adalah X kuadrat plus 6X plus 7. Ini adalah cara menentukannya seperti ini. F dot G sama dengan X kuadrat plus 6X plus 7. Nah, F dot G kan artinya Fgx. Nah, kalau F ini adalah X plus 3, Fgx-nya adalah berarti Gx plus 3. Sama dengan X kuadrat plus 6X plus 7. Nah, 3-nya pindah ke ruas kiri, sehingga Gx-nya adalah X kuadrat plus 6X plus 4. Nah, ini agak ini ya. Kalau kita punya F sama dengan X plus 2, G dot F-nya adalah X kuadrat plus 6X plus 7. Bukan ya. Kalau tadi kan F dot G ini adalah G dot F. Tapi beda hasilnya. G dot F adalah X kuadrat plus 6X plus 7. G dot F artinya G dari F ya. Atau F-nya masuk ke G. Nah, F-nya adalah X plus 2, sehingga G. X plus 2 sama dengan X kuadrat plus 6X plus 7. Nah, yang kita carikan Gx, bukan Gx plus 2. Maka X-nya kita ganti menjadi X min 2, supaya menjadi Gx. Ya, jadi semua X ini kita ganti dengan X min 2. Ini kita ganti X min 2. Ya. Yang X kuadrat juga X-nya diganti dari X min 2. Yang 6X, X-nya diganti dengan X min 2. Sehingga yang G, X min 2 plus 2, berubah menjadi Gx. Karena yang kita inginkan kan Gx. Yang kita inginkan adalah Gx. Nah, X min 2 kuadrat adalah X kuadrat min 4X plus 4. 6X plus 2 adalah 6X min 12. 7 ya, 7. Sehingga G-nya adalah X kuadrat plus 2X min 1. Nah, ini adalah fungsi inverse. Fungsi inverse adalah kebalikan. Ya. Fungsi itu mempunyai kebalikan. Jadi, dinyatakan ya bahwa kebalikannya adalah F-1. Nah, bagaimana mencarinya? Misalnya, tentukanlah inverse dari fungsi Fx sama dengan 2x plus 6. Maka Y-nya kan adalah 2x plus 6. Maka kalau kita 6-nya pindah ke ruas kiri, ada 2x ya, maka ini menjadi 2x sama dengan Y min 6. 6-nya kan bisa pindah ke sini ya. Y min 6 sama dengan 2x, atau 2x sama dengan Y min 6. X-nya adalah setengah Y min 3. Nah, inilah yang kita gunakan untuk membuat inverse. Ya. Jadi sehingga Fx sama dengan 2x plus 6, maka inverse-nya adalah menjadi ini. Setengah X min 3. Dibalik, ya, inverse itu kan dibalik. Jadi, ini menjadi Y, ini menjadi X. Y sama dengan setengah X min 3.
Nah, Y-nya itu adalah merupakan fungsi inverse di sini. Dia fungsi inverse-nya adalah setengah X plus 3. Nah, bagaimana kalau kita balik? Kita akan mencari fungsi inverse dari setengah X plus 3. Ya, tentukan fungsi inverse dari setengah X min 3. Sama caranya ya. Jadi kita tuliskan dulu, berarti Y-nya sama dengan setengah X min 3. Ini pindah ya. Setengah X sama dengan Y min 3. Ini pindah ke sini kan. Y plus 3 sama dengan setengah X. Setengah X sama dengan Y plus 3. Maka ini berarti semua dikalikan 2. X sama dengan 2Y plus 6. Jadi fungsi inverse dari setengah X min 3 adalah 2X plus 6. Jadi fungsi inverse kalau diinverskan lagi menjadi fungsi aslinya. Jadi ada yang kita sebut sebagai irreversible ya. Jadi dari inverse dari 2X plus 6 adalah setengah X min 3. Kalau kita balik, inverse dari setengah X min 3 adalah 2X plus 6. Itu yang kita sebut sebagai tadi ya. Bahwa fungsi inverse itu bersifat irreversible. Ada yang tanyakan? Masih ada satu materi lagi, yaitu fungsi trigonometri. Jadi kita akan bahas hari Selasa. Dan hari Selasa nanti kita akan adakan kuis ya. Bisa. Jadi kuis